Hai, terima kasih untuk teman-teman dan ibu bapak yang tidak skip video ini. Secara khusus, saya berterima kasih untuk teman-teman dan ibu bapak yang telah bersedia menunggu video ziarah hari yang ke-17 ini dari hari Jumat kemarin sampai hari ini. Telah menunggu selama 2 hari. Dan juga saya lebih khususnya lagi mengucap syukur kepada Tuhan bagi teman-teman dan ibu bapak yang meskipun tidak mendapatkan video selama 2 hari ini, tetapi tetap konsisten untuk melakukan pembacaan Alkitab. Ini membuktikan bahwa teman-teman dan ibu bapak mencari Tuhan karena memang kerinduan hati secara pribadi yang mau belajar firman Tuhan, yang mau mendapatkan pelajaran kehidupan dari Allah Roh Kudus sendiri, yang tidak terpengaruh oleh pendapat atau refleksi dari orang-orang di sekitar kita. Mau kita tidak dengar khotbah sekalipun, tidak dengar studi Alkitab sekalipun, tetapi saat kita telah memiliki Alkitab di tangan kita atau bahkan di handphone kita, dan memang hati ini mau tulus mencari Tuhan, maka tidak ada siapapun yang membantu menjelaskan, kita tetap akan mau dan rindu untuk mencari Tuhan lewat pembacaan Alkitab yang serius, pembacaan Alkitab yang sungguh-sungguh. Karena ketika kita membaca, kita ingat kembali bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, kita sebenarnya sedang membaca Alkitab bersama dengan penulis Alkitab itu sendiri, yaitu Allah Roh Kudus. Bayangkan Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, juga ada di dalam hati teman-teman, juga ada di dalam hati dari ibu bapak semua. Sehingga tidak adanya video sekalipun seandainya itu terjadi nanti di kemudian hari, tidak akan menjadi alasan untuk kita tetap bersemangat mencari Tuhan kita, bersemangat mendengar suaranya, bersemangat disapa kembali oleh kebenaran firman-Nya. Puji nama Tuhan. Dan bagi teman-teman dan ibu bapak yang baru pertama kali menyaksikan video dari ziarah sama-sama, ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-17, yaitu hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-45, ayat 16-28, yang dilanjutkan dengan pasal 46, dan yang dilanjutkan dengan pasal 47, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Dari beberapa perikop hari ke-17 ini, tema yang saya renungkan secara pribadi adalah upah kesetiaan dan tetap beribadah di waktu kita bahagia. Ini dialami oleh Yakub dan ini dialami oleh Yusuf, juga kakak-kakaknya Yusuf. Nah, jadi teman-teman dan ibu bapak, kisah dilanjutkan dari hari yang ke-16 ketika anak-anaknya Yakub saling bereuni satu dengan yang lain, dengan Yusuf. Dan kemudian berita tentang reuni ini didengar oleh Firaun. Puji nama Tuhan karena Firaun dekat dengan Yusuf. Maka kebahagiaannya Yusuf juga menjadi kebahagiaannya Firaun. Sehingga Firaun ingin agar Yakub dan seluruh keluarga dari kakak-kakaknya Yusuf bisa berpindah dari Kanaan ke Mesir. Fakta ini menjadi pertanyaan yang besar untuk saya. Karena apa? Karena kalau dipikir-pikir, yang bekerja keras kan Yusuf. Yang memiliki hikmat, yang bekerja dengan rajin, dengan tekun, dengan hati, dengan passion, itu kan Yusuf. Tetapi kenapa Yakub dan juga keluarga dari kakak-kakaknya yang mendapat berkat-berkat itu juga, padahal mereka tidak mengusahakannya sama sekali? Nah, teman-teman dan ibu bapak, entah kenapa saya diingatkan tentang anugerah keselamatan yang kita telah terima secara cuma-cuma dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang mengerjakan keselamatan itu. Kita tidak layak untuk menerima keselamatan itu, tetapi hal yang tidak layak itu diberikan kepada kita oleh Allah, dari Allah secara cuma-cuma. Berkat-berkat rohani diberikan. Tanah Goshen di sini yang diberikan, ya yang saya renungkan, yang menandakan kita nantinya akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga nantinya.
hal-hal yang saya tidak layak terima, tetapi saya bisa dapatkan. Bukan karena saya, tapi karena saya menerima dan percaya tentang apa yang Tuhan telah kerjakan. Saya menerima fakta bahwa Allah Bapa mau mengasihi saya karena pengorbanan Yesus Kristus. Saya dilibatkan masuk menerima keselamatan karena saya telah ditangkap dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bukan karena sayanya, tetapi karena Yesus Kristusnya. Nah, teman-teman dan ibu bapak, sebagaimana berkat yang berkat atas kerja keras Yusuf telah diterima oleh Yakub dan juga keluarga dari kakak-kakaknya, anugerah yang sama juga dianugerahkan bagi teman-teman dan ibu bapak. Sesuatu yang kita tidak layak terima, tapi Tuhan mau berikan karena kita melekat, kita mau percaya, kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Jadi Firaun memberikan harta-harta yang diperlukan untuk kakak-kakaknya ini kembali ke Kanaan, memberikan informasi kepada Yakub. Excuse me. Dan secara khusus Yusuf memberikan satu perintah yang nampaknya lucu, yaitu Yusuf memberikan perintah seperti ini kepada kakak-kakaknya. Dalam perjalanan, jangan berkelahi ya. Jangan berkelahi soal harta atau ya jangan berkelahi pokoknya. Nah, teman-teman dan ibu bapak, ternyata mereka menuruti perkataan Yusuf ini. Menurut saya karena apa? Karena keegoisan hati mereka yang mungkin masih ada, semuanya luntur dan tergantikan dengan sukacita mereka atas informasi bahwa Yusuf telah hidup kembali. Sukacita itu mengalahkan sukacita mereka karena mereka mendapat berkat aji mumpung dari Firaun, berkat yang sebenarnya mereka tidak layak dapat itu. Kebahagiaan mereka atas berkat jauh lebih kecil dari kebahagiaan mereka bahwa adiknya Yusuf masih hidup, dan kebahagiaan mereka bahwa mereka mau menyampaikan kabar ini kepada ayah mereka, satu sosok yang mereka saat itu sudah begitu kasihi, berbeda dari 20 tahun sebelumnya. Dan ketika Yakub mendapatkan info ini, meskipun awalnya ia tidak percaya, tetapi setelah ia mendengar bagaimana cara Yusuf bercerita melalui kakak-kakaknya, bagaimana Yusuf memberi melalui apa yang dibawa oleh kakak-kakaknya, Yakub dari pendengarannya dia bisa percaya bahwa anaknya Yusuf memang masih hidup. Saya membayangkan hal ini seperti murid-murid Yesus yang menerima kabar tentang kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus yang dianggap tidak akan bisa hidup lagi ternyata bangkit dari antara orang mati. Dan berita yang mereka dengar, meskipun mereka, sebagian besar dari mereka belum melihat tubuh fisik Yesus yang baru, tetapi mereka mau percaya. Dan inilah juga yang dialami oleh Yakub, yang mana dia belum melihat tubuh fisik Yusuf, tetapi Yakub mau percaya. Dan Tuhan Yesus berkata, bukan, berbahagialah yang hanya mendengar, yang belum melihat, tetapi mau percaya, tetapi mampu percaya. Puji nama Tuhan. Yakub dengan kebahagiaan yang luar biasa, dia bahkan siap mati karena janji Tuhan ternyata masih hidup. Tuhan tidak meninggalkan dirinya. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya menipu dia 20-an tahun yang lalu, ternyata tidak menghalangi berkat Tuhan untuk Abraham, Ishak, dan Yakub, dan keturunan-keturunan yang selanjutnya. Akhirnya mereka semua pindah tempat dari Kanaan ke Mesir. Pindah tempat yang begitu luar biasa, jauh. Tetapi tidak hanya jauh, mereka bawa seluruh hartanya. Ini adalah perpindahan tempat tinggal yang besar-besaran. Dari 70 lebih anggota keluarga dari
keluarga besar dari Yakub beserta dengan semua harta yang telah mereka peroleh dari Kanaan, mereka pindahkan ke Mesir. Meskipun pindahannya besar-besaran, saya bisa bayangkan betapa sukacitanya hati dari Yakub, betapa sukacitanya hati dari kakak-kakaknya, betapa bahagianya mereka, sehingga ketika mereka sampai di tengah jalan ke satu tempat yang bernama Beersheba, yang mana tempat ini begitu penting buat Abraham, karena Abraham dan juga Ishak mengadakan perjanjian dengan Abimelek, perjanjian dengan bangsa non-Israel, tentang bagaimana mereka harus saling menghargai dan menjadi berkat. Di tempat yang penting itu, Yakub dan juga anak-anaknya meluapkan rasa syukur mereka dengan beribadah. Saya tidak bisa bayangkan seandainya mereka punya playlist lagu, mungkin selama perjalanan pindahan itu mereka telah menyanyi untuk Tuhan, telah humming, bersenandung untuk mengungkapkan, meluapkan rasa syukur mereka karena adik mereka, anak Yakub yang bernama Yusuf, masih hidup. Puji nama Tuhan. Meskipun kita bisa melihat di sini bahwa Yakub sebenarnya masih memiliki satu hal yang dari kecil sampai dia tua masih menjadi tantangan atau challenge yang harus terus dia atasi, yaitu ketakutannya dia. Karena ketika Tuhan mendatangi Yakub dalam mimpi, Tuhan masih mengingatkan hal yang sama berulang-ulang. Jangan takut. Yang berarti bahwa kadang-kadang ketakutan masih menyelimuti Yakub meskipun kondisi hidupnya sedang bahagia. Nah, tetapi Tuhan mau mengingatkan Yakub saat itu. Dan teman-teman, ibu bapak, puji nama Tuhan, saat mereka sudah dekat nih ke Mesir, Yakub mengutus anaknya yang keempat, yaitu Yehuda, untuk menjemput Yusuf dan kemudian mempertemukan mereka. Yang berarti di sini saya membayangkan Yehuda ini telah menjadi seolah-olah seperti penanggung jawab dari Yakub gitu. Nah, ini adalah penanda awal bahwa generasi Yehudalah yang akan melanjutkan janji jadi Tuhan kepada Abraham nanti sampai kepada keturunan Hawa dari Allah Roh Kudus yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu penanda awal. Dan ketika reuni itu terjadi antara Yusuf dan Yakub, dikatakan di sini bahwa Yusuf tidak dapat menahan dirinya lagi. Yang dilakukan hanyalah memeluk dan menangis yang begitu lama kepada ayahnya, kepada pribadi yang sangat ia kasihi, yang dalam perkenanan Tuhan harus terpisah karena Tuhan punya rencana yang besar. Mungkin di masa itu Yusuf tidak mengerti kenapa ia harus dipisahkan dari ayahnya. Tetapi sekarang ia mengerti. Dia pun meluapkan perasaan harunya, meluapkan segala tangis rindunya, meluapkan mungkin segala beban yang mungkin dia simpan sendiri selama ia menjadi budak, selama ia menjadi kepala penjara, atau mungkin selama dia menjabat sebagai orang kedua dari kerajaan Mesir. Semuanya itu dia luapkan kepada ayahnya. Dan saya mau stop sebentar di ayat ini. Karena saya berefleksi seperti ini terhadap ayat ini ya. Jadi dari ayat ini, saya membayangkan seandainya saya atau teman-teman dan ibu bapak berada dalam kondisi-kondisi sulit sekarang ini. Sudahkah kita mencari Tuhan dan hanya datang duduk diam dan memeluk Tuhan serta meluapkan segalanya di hadapan Tuhan, meluapkan dengan jujur segalanya di hadapan Tuhan? Bagi teman-teman dan ibu bapak yang sudah melakukannya, puji nama Tuhan, tetaplah lakukan hal itu, karena hal itu yang akan memberi kita kekuatan baru. Tetapi bagi teman-teman dan ibu bapak yang belum melakukannya atau terlalu sibuk untuk sampai-sampai tidak lagi meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk saat teduh, menyisihkan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Teman-teman dan ibu bapak, jangan keraskan hati. Karena mungkin itulah yang kita perlukan.
Bukan ketika kita makin sibuk, kemudian kita makin tidak mencari Tuhan supaya waktu itu terisi. Tetapi selalu ada waktu-waktu yang kita dapat luangkan untuk bertemu dengan pribadi yang paling penting dalam hidup ini, yaitu Bapa kita yang ada di sorga. Menangislah kepadanya, berceritalah kepadanya. Kalaupun ada keluhkanlah di hadapannya. Karena Tuhan tahu jawaban yang terbaik. Tuhan tahu cara merespon yang terbaik. Tuhan tahu pelukan yang terbaik seperti apa. Tuhan tahu approach terbaik untuk dapat membuat kita kuat kembali. Jangan berjalan sendirian. Berjalan sendirian tidak pernah berhasil dan tidak akan berhasil. Selalu yang berjalan bersama dan dengan Tuhan yang akan berhasil. Puji nama Tuhan. Nah, teman-teman dan ibu bapak, setelah reuni ini terjadi, maka Yakub membawa 5 kakaknya, 5 saudaranya, dan juga Yusuf membawa 5 kakaknya dan juga ayahnya Yakub menghadap kepada Firaun. Dan pertemuan Firaun dan juga Yakub menggambarkan pertemuan 2 leader atau 2 pemimpin dari 2 bangsa, yaitu bangsa Mesir dan juga bangsa Israel. Yakub kan adalah Israel kan sekarang namanya. Nah, teman-teman dan ibu bapak, menariknya di awal dan di akhir dari pertemuan kedua kepala suku ini, Yakub mau memberkati, mengucapkan kata-kata berkat bagi Firaun. Dan pertanyaannya Firaun unik. Sudah berapa tahun dirimu hidup? Sudah berapa tahun dirimu hidup? Dan Yakub menjawab, saya telah hidup 130 tahun. Yakub bahkan dengan rendah hati berkata bahwa hidupnya banyak dipenuhi hari-hari yang buruk. Bahkan hidupku yang panjang ini tidak sepanjang generasi-generasi di atasku. Tetapi dari perspektif Firaun, melihat orang yang telah berusia setua ini tetapi tetap mau memberkati, melihat bagaimana orang ini memiliki anak yang sangat-sangat dipenuhi roh Allah, tentu ketika Yakub mengatakan bahwa dirinya 130 tahun, itu seperti mengatakan bahwa 130 tahun adalah waktu di mana Tuhan menyatakan kebaikannya. Kebaikannya Tuhan sangat besar kepada Yakub dan Tuhan menyatakannya selama 130 tahun selama Yakub hidup. Setiap pertanyaan yang diajukan orang lain kepada kita dapat menjadi sarana kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Kita ini adalah Alkitab terbuka yang dibaca, yang didengar, yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika misalnya dapat pertanyaan ini, yang ada dalam hati saya, ya satu lagu yang kita sering dengar. Kalau misalnya pertanyaan ini ditanya, umur kita sekarang berapa? Ya dalam hati saya akan merespon dengan menyanyi, ya all my life you have been faithful. All my life you have been so good, kan, dari lagu Goodness of God. Selama hidup saya, selama hidup teman-teman, selama hidup dari ibu bapak, yang kita saksikan hanyalah kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan hal itu yang dapat disaksikan Yakub terhadap Firaun. Puji nama Tuhan. Dan kisah ini diakhiri dengan 2 hal. Hal yang pertama, bagaimana background atau latar belakang cerita bagaimana kerajaan Mesir semakin besar dan kerajaan Mesir semakin dikuasai oleh Firaun, yang mana ketika kelaparan di Mesir semakin hebat, kebijakan-kebijakan Yusuf membuat orang-orang Mesir tidak lagi bekerja bagi diri mereka sendiri atau bagi orang-orang kaya tertentu, tapi semuanya berpusat bekerja langsung di bawah Firaun. Jadi ya semacam sentralisasi pekerjaan. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang di Mesir, pekerjaannya secara langsung mereka bertanggung jawab kepada Firaun, yang menandakan bahwa Firaun memang akan menjadi begitu berkuasa, yang dampaknya kita akan lihat di kitab Keluaran. Nah, tetapi meskipun orang-orang Mesir bergantung kepada Firaun, tetapi di ayat yang terakhir dari pembacaan hari ini pembacaan hari yang ke-17 ini sangat menarik, yaitu bahwa dikatakan
generasi dari Yakub terus-menerus bertambah, harta mereka terus-menerus bertambah di tanah Goshen, tempat seluruh keluarga besar Yakub tinggal, yang menandakan bahwa meskipun kondisi tetap sulit di kiri, kanan, depan, belakang mereka, tetapi selama Tuhan menghendaki mereka untuk tetap bertumbuh, menghendaki mereka untuk memiliki berkat yang nanti mereka akan share kepada orang-orang di sekitar, selama Tuhan menghendaki hal itu terjadi, maka ya keran dari penyertaan Tuhan ya tidak akan bisa ditutup oleh siapapun, tidak akan bisa ditutup oleh kelaparan di Mesir yang semakin merajalela. Puji nama Tuhan. Kira-kira beberapa hal ini yang saya dapatkan dari pembacaan hari ke-17 ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.